Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marisa Veronica Napitupulu, NIM 7202343003 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B Stambu 2020. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Di video saya kali ini, saya akan mereview 3 buah buku dengan judul buku utama yaitu Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, edisi revisi karya Jaini Aksyadi SH M.Hum. Buku kedua yaitu sebagai buku pembanding 1 dengan judul buku Hukum Kepailitan. Kenapa saya memilih judul buku Hukum Kepailitan? Karena sebagaimana yang telah ditetapkan oleh topik materi kelompok saya yaitu kepailitan. Buku ini karya dari Haji Rahayu Hartini SH MSI. Dan buku yang ketiga atau yang terakhir yaitu buku dengan judul Kepailitan karya Suparji. Menurut buku utama yaitu karya Jaini Aksyadi SH M.Hum, kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam buku ini juga menjelaskan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor. Selanjutnya, dalam buku pembanding yang pertama, yaitu terdapat 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu hal-hal umum tentang hukum kepailitan. Bagian kedua, kepailitan. Bagian ketiga, penundaan kewajiban pembayaran utang. Bagian keempat, pengadilan niaga. Dan yang kelima yaitu perubahan isi UUK. Dalam buku ini lebih dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip tentang hukum kepailitan, berakhirnya kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, akibat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, serta perubahan isi dan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan. Lanjut, buku pembanding yang kedua yaitu dengan judul Kepailitan, di mana buku ini memaparkan perkembangan hukum kepailitan, syarat kepailitan, permohonan pailit dan akibatnya, keberlangsungan debitur pailit, pengadilan niaga, peranan kurator dalam kepailitan, kedudukan hakim pengawas, dan upaya hukum terhadap putusan pailit. Dalam buku pembanding kedua ini, menurut saya tidak berjauh beda dengan buku pembanding yang pertama, di mana dalam buku ini juga dijelaskan undang-undang dan pasal-pasal dalam kepailitan. Selanjutnya, saya telah merangkum kelebihan dan kelemahan pada 3 buku tersebut. Yang pertama pada buku utama yaitu buku karya Jaini Aksyadi SH M.Hum, di mana kelebihan buku tersebut yang pertama dari segi covernya sudah cukup bagus dan cukup baik. Pada segi materi dalam buku ini sangat penting diterapkan dalam hukum bisnis. Untuk kelebihan buku kedua yaitu buku pembanding pertama yaitu dengan judul Hukum Kepailitan karya Haji Rahayu Kartini SH MSI, saya telah merangkum beberapa kelebihan dalam buku ini, di mana dari segi cover yang pertama sudah cukup baik,
dari segi gambar maupun penulisan, serta gambarnya juga mengandung makna hukum-hukum. Buku ini juga memuat materi yang jelas. Dalam buku ini memuat materi konsep hukum kepailitan secara benar, membahas tentang hukum-hukum dan pasal dalam kepailitan. Dan untuk kelebihan buku terakhir atau buku pembanding kedua, yaitu dengan judul Kepailitan karya Suparji, saya telah mengkaji beberapa kelebihan pada buku ini, di mana dari segi covernya sudah cukup bagus. Begitupun dari segi penulisan, buku ini memiliki sistematika yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah pada buku pada umumnya. Dan untuk kelemahan pada buku pembanding kedua ini, dari segi cover, penyatuan warna cover yang kurang menarik. Ada beberapa kalimat dalam buku ini menggunakan font yang tidak jelas, dan pada materi tersebut tidak dijelaskan kalimat yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, atau penggunaan bahasa-bahasa asing. Kelemahan pada buku utama ini yaitu dari segi layout, sampul dari buku utama terlalu banyak penulisan-penulisan. Untuk dari segi isi, buku ini tidak disertakan contoh-contoh dari pembahasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk kelemahan pada buku pembanding pertama yaitu dari segi cover yang kurang menarik, warna cover yang kurang mencolok. Dan untuk segi isinya, terkadang ada kata yang menggunakan istilah yang sulit dipahami dan penulisan konsep bahasa perkata yang digunakan masih terdapat kekeliruan. Buku ini cocok sebagai panduan buku utama dalam mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis, karena dalam pembahasan buku tersebut sangat jelas sekali dijelaskan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tata cara permohonan kepailitan, upaya hukum terhadap putusan kepailitan, akibat hukum keputusan kepailitan, berakhirnya kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang.